Kalau dengar kata Demak, apa sih yang muncul pertama di kepala kamu? Hai, welcome to Museum Vlog edisi tugas kelompok vlog bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sheila Novita Febriani dari kelas 11-4. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Nur Elisa Fitri dan Ika Kusumawati. So, jadi di vlog kali ini kita akan kasih tahu apa aja yang ada di dalam museum ini. Jadi, ditonton sampai habis ya. Hari ini kita sedang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di sini. Langsung saja yuk, ikuti keseruan kita kali ini. Jadi, sebelum masuk ke museum, kita harus melepas alas kaki terlebih dahulu. Berada di depan Museum Masjid Agung Demak, tepatnya berada di sebelah utara dari Serambi Masjid Agung Demak. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa koleksi peninggalan sejarah dari Masjid Agung Demak. Yuk! Nah, kemudian sebelum masuk, kita harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sekarang kita sedang berada di dalam Museum Masjid Agung Demak. Untuk di sini, kita nggak perlu keluarin uang loh, karena masuknya saja gratis. Pada awal masuk ke museum, kita akan menjumpai sebuah replika miniatur dari Masjid Agung Demak. Miniatur dari Masjid Agung Demak ini menunjukkan betapa indah dan megahnya arsitekturnya. Akulturasi budaya lokal Jawa, Hindia, Buddha, dan Islam yang menjadi ciri khas sekaligus keunikan arsitektur bangunannya. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dan dibantu oleh para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Menurut legenda, Masjid Agung Demak dibangun oleh para wali songo hanya dalam satu malam. Ya, saya ingin menerangkan mengenai berdirinya Masjid Demak. Masjid Demak itu namanya awalnya adalah Masjid Gelagah Wangi. Dan semua bahan-bahannya adalah kayu jati. Dari bawah lantai sampai atapnya. Atap itu namanya genteng-gentengnya sirak namanya. Jumlahnya kurang lebih 52.000 lembar. Bentuknya piramid susun 3 secara filosof, iman sandagi sesat. Kemudian untuk jendela dan pintunya ada 5 dan 6. Itu maksudnya secara filosof, rukun Islam dan rukun iman. Nah, kemudian di sini terdapat benda cagar budaya, yaitu alap-alap Samber Nyawa. Dan di sini terdapat batu umpak atau sejenis batu andesit. Batu inilah yang menjadi pondasi dari Masjid Agung Demak. Dan ini adalah kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulisan tangan. Menurut cerita, Al-Quran bertuliskan tangan 30 juz itu ditemukan di bawah atap bangunan atas ketika Masjid Agung Demak sedang dipugar. Koleksi kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulisan tangan tersebut disimpan dalam lemari panjang kaca dengan pengawet alami di dekatnya. Dan ini merupakan kap lampu yang ada di Museum Masjid Agung Demak, tertulis tahun 1710 Masehi, yang merupakan peninggalan Pakubuwono ke-1. Dan ini merupakan replika Soko Guru Sunan Kalijogo dan duplikat Tatal Sunan Kalijogo. Di dalam sini terdapat sebuah gentongkong dari dinasti Ming. Gentong ini merupakan pemberian dari Putri Champa pada abad ke-15.
Dan di sini juga terdapat sirap kayu jati. Sirap ini merupakan bekas serambi kerajaan Majapahit di Masjid Agung Demak. Kemudian juga terdapat beduk wali abad ke-15 serta kentongan wali abad ke-15. Kentongan ini terbuat dari kayu jati peninggalan kerajaan Majapahit. Dan ini merupakan peninggalan pintu makam kesultanan yang berangka tahun 1710 Masehi. Masih terlihat utuh dan cantik dengan ragam ukir suluran dan bunga pada bagian tengah pintu. Selanjutnya, terdapat pintu bledek. Pintu bledek atau pintu petir yang ada di Masjid Agung Demak konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo di masa Yaman Wali Songo. Daun pintu terbuat dari kayu jati berukir tumbuh-tumbuhan, jambangan, sejenis mahkota, dan kepala binatang. Mitosnya mempunyai mulut gigi dengan mulut terbuka. Menurut cerita rakyat, kepala binatang tersebut menggambarkan sebuah petir. Kapan berdirinya Masjid Demak? Ada suatu kisah konon Ki Ageng Selo menangkap petir. Baru dulu bentuknya kepala naga, kemudian lepas. Tapi sesungguhnya Ki Ageng Selo itu menggambarkan bahwa Masjid Demak itu dibangun sekilas petir. Kalau ini itu cepat sekali, kilat. Hanya sekejap, hanya satu malam pada waktu malam Jumat Kliwon. Setelah berdiri, imam pertama adalah Sunan Giri. Tapi gambaran Sunan mohon maaf, Ki Ageng Selo itu bahwa beliau membuat suatu prasasti yang disebut Lawang Gede. Itu adalah merupakan Condro Songkolo atau prasasti yang berbunyi Nogo Mulak Sarirowani. Itu artinya tahun Saka, tahun Jawa, tahun 1388 Saka. Kalau dibuat Masehi itu tahun 1466 Masehi. Kalau dihitung sampai sekarang tahun 2023, artinya Masjid kebanggaan kita sebagai orang Demak ini adalah usianya sudah mencapai 557 tahun berdasarkan prasasti Lawang Gede atau pintu petir yang ada di masjid. Nah, setelah itu kita akan memasuki sebuah ruangan yang dimana di dalamnya terdapat foto silsilah Wali Songo, miniatur Masjidil Haram Makkah, serta miniatur Masjid Agung Demak. Kemudian di sini terdapat sebuah toko tatal, yakni tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijogo dari tatal-tatal, yaitu sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati, serpihan dan potongan-potongan kayu yang disatukan, diikat lalu dihaluskan. Tiang ini memiliki makna filosofi yang mendalam tentang persatuan dan kekuatan umat Islam yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang. Konon, Sunan Kalijaga hanya membutuhkan waktu 1 malam untuk membuat tiang ini, yang biasa kita kenal dengan sebutan Soko Tatal atau Soko Guru Tatal. Kemudian lanjut selanjutnya bahwa yang disebut Soko Tatal, kemudian dari Sunan Kalijaga, itu banyak orang yang salah tafsir bahwa Soko Guru Tatal itu sesungguhnya Sunan Kalijaga itu memberikan Soko Gurunya hanya tingginya hanya 11 meter, tapi yang lain kan 17 meter, maka kekurangan 6 meter. 6 meter itu bisa tatal. Tatal itu besarnya 1 meteran, kemudian disusun atau di bahasa Jawa itu dibongkoi, diikat dengan rumput lawagan sehingga tingginya sama-sama 17 meter. Itu yang nyusun Sunan Kalijaga sendiri. Kurang lebihnya demikian. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar beribadah. Mudah-mudahan terkabul apa yang dimaksud.
Baik, terima kasih Bapak atas sejarah singkat berdirinya Masjid Agung Demak. Nah, jadi itulah peninggalan yang ada di dalam Masjid Agung Demak. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan ya. Jangan lupa kalau ke Demak kunjungi Museum Masjid Agung Demak.